Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat upland, sahabat petani milenial dan sahabat-sahabat farming. Pada pagi hari ini kita akan mendiskusikan lagi ya yang terkait dengan tanaman kita, dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Anda sudah mampir di channel saya, channel Nofrizal Official, yang selalu membahas tentang masalah-masalah pertanian organik, peternakan dan perikanannya. Nah, pada pagi hari ini kita akan coba mendiskusikan lagi ya, masih yang terkait dengan masalah penyakit tanaman. Beberapa waktu konten-konten yang sebelumnya kita juga telah membahas tentang bagaimana kita mengantisipasi agar tanaman kita jangan sampai terkena virus ya, atau penyakit tanaman lainnya. Bahkan terakhir kita telah bicara tentang masalah antibodi tanamannya. Nah, namun kalau seandainya tanaman kita tuh sudah terlanjur kena virus ya, maka apa antisipasi yang harus kita lakukan ya? Jangan prosesnya itu bisa akan cepat berkembangnya. Nah, jadi pagi ini kita akan coba membahas tentang virus tanaman ya. Jadi sebenarnya dalam tanaman itu ada beberapa jenis ya virus yang ada dalam tanaman kita itu. Pertama itu ada jenis namanya mozaik ya. Jadi mozaik ini ditandai oleh daunnya itu warna-warni ya. Jadi ada yang hitam, ada yang coklat, ada bintik-bintik seperti itu ya. Jadi itu adalah sebuah pertanda bahwa tanaman kita itu sudah kena virus ya. Namanya adalah virus mozaik. Jadi kita bisa deteksi dari daunnya. Yang kemudian ada virus yang namanya necrosisis ya. Necrosisis ini adalah dimana tanpa tiba-tiba tanaman kita itu mati ya, kering. Itu karena apa? Karena ada sel tanaman itu sudah diserang oleh virus ya. Jadi ini berlaku untuk semua tanaman ya, bahkan tanaman yang sudah umurnya tahunan pun ini tiba-tiba bisa mati ya. Kita tidak tahu penyebabnya. Tapi sebenarnya penyebabnya adalah dari jenis virus necrosisis ini ya sebenarnya ya. Nah, jadi biasanya ini terserang ketika masa pancaroba ya, sering bisa terjadi seperti itu ya. Jadi tanaman-tanaman seperti sawit pun juga bisa mati tiba-tiba ya tanpa tahu apa penyebabnya. Itu sebenarnya adalah serangan virus ya. Nah, kemudian yang juga biasa yang sering kita lihat lagi itu adalah namanya leaf curd. Leaf curd itu adalah daun tergulung ya. Jadi daun tergulung ini biasanya sering kita amati di banyak tanaman ya, terutama adalah tanaman-tanaman horti. Terutama yang paling sering kita lihat itu pada tanaman cabai ya, terutama adalah cabai rawit. Jadi kalau cabai rawit itu biasanya mulai dari kecil itu atau mungkin setelah dia tumbuh itu adalah mulai ada gulung-gulung daun ya. Itu adalah semua merupakan suatu tanda ya, itu isyarat bahwa cabai kita itu ya sudah mulai ya terserang virus ya. Nah, jadi memang ya kalau kondisinya seperti itu, makanya kita harus cepat mengantisipasinya saja agar virus ini jangan berkembang ya, jangan akan membunuh seluruh tanaman kita ya. Maka kita butuh namanya sebuah bahan atau sebuah bahan aktif yang bisa yang hanya melawan ya. Tidak akan bisa mengobati ya. Karena apa? Karena virus ini tidak ada obatnya atau belum ditemukan obatnya ya. Makanya dalam dunia pertanian itu kita kenal dengan hanya antiviral ya, atau hanya antivirus ya, di mana antivirus ini hanyalah sekedar untuk melawan, kemudian untuk menghentikan dan menghambat replikasi ya dari virus itu. Karena kita tahu bahwa virus itu adalah sel yang proses reproduksi mereka itu adalah dengan cara membelah diri ya. Maka bahan-bahan aktif yang diyakini sebagai bisa antiviral atau virus inilah yang akan bisa menghambat ya proses replikasinya itu ya. Nah, jadi adapun alat-alat bahan-bahan yang selama ini diyakini ya oleh para petani, oleh para ilmuwan pertanian yang bisa akan menghambat dari perkembangan atau replikasi virus itu ya adalah pertama adalah teh ya. Nah, karena teh ini ada senyawa namanya politerol ya, politenol. Nah, kemudian ada kunyit atau kurkuma karena itu ada anti-inflamasi. Kemudian adalah bawang putih yaitu Allium sativum. Selama ini bawang putih ini sudah lama sekali dikenal ya sebagai antivirus ya.
Kemudian ada tanaman lain namanya origami. Ini adalah semacam apa ya, tanaman-tanaman bunga ya. Juga ada tumbuh tapi ini jarang kita bisa dapatkan ya. Karena kemudian ada echinacea. Echinacea ini apa ya, daun yang mempunyai anti inflamasi juga. Nah ini kebetulan tidak kita dapatkan ya. Kemudian yang paling bahan yang paling kuat antivirusnya itu adalah belimbing wuluh ya, belimbing wuluh. Kenapa? Karena dalam belimbing wuluh itu ada senyawa namanya flavonoid, tanin, kemudian polifenol ya. Jadi ini yang diyakini cukup aktif ya, cukup efektif ya untuk melawan antivirus ya. Jadi satu belimbing wuluh saja. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bisa dapatkan seluruh bahan ini akan lebih bagus kita fermentasi, tapi kalau enggak pun kita cukup dengan dengan fermentasi teh ini saja sama ini udah cukup ya. Atau dengan bawang saja udah cukup. Atau dengan kunyit ya. Kita cukup untuk kita fermentasi untuk bisa sebagai anti-inflamasi atau antiviral ya dari antivirus kita ya. Nah, jadi kita langsung aja akan berpraktek yaitu ada bahan-bahan yang kita butuhkan. Pertama, teh tadi nanti kita akan coba mengambil saja dari air fermentasi ya, dari teh yang kita kenal biasanya dengan kombucha ya. Itu 100 ml, nanti kita akan jelaskan ya bagaimana proses pembuatan kombucha itu gampang sekali membuatnya. Kemudian adalah kunyit 50 gram, kemudian adalah bawang putih 50 gram, oregano kalau ada, kemudian echinacea kalau ada 50 gram. Yang pertama itu yang paling penting itu adalah belimbing wuluh ini ya. Belimbing wuluh itu adalah sekitar 250 gram minimal ya untuk takaran air yang 500 ml ya. Jadi itu saja nanti yang akan jadi poin. Ini akan kita fermentasi selama 1 minggu, kemudian baru kita akan aplikasikan ke tanaman kita dengan dosisnya nanti setelah hasil fermentasi 2 sendok per 1 liter air ya. Kemudian kita spray ke tanaman kita ya. Mungkin langsung saja kita akan berpraktek ya. Jadi tadi ini bahan-bahannya semua. Pertama teh, fermentasi teh ya. Jadi fermentasi kita gunakan air kombucha ini ya, sekitar 100 ml. Nah, ini kombucha ini sebenarnya gampang sekali membuatnya ya. Jadi kombucha ini itu bisa kita buat dari air teh yang kita kasih gula ya. Kemudian kita kasih induknya pemancingnya ya, atau aktivatornya itu induknya yang biasanya kita kenal dengan Scoopy ya, Scooby. Nah, ini indukannya ini. Jadi indukannya ini, jadi nanti setelah airnya ini perbandingannya 1, 10, 100 ya. Jadi 1 liter air dengan 10 gram teh dicampur dengan 100 gram gula putih saja. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam wadah seperti ini. Nah, kemudian kita taruh indukannya ini ya. Jadi indukannya ini nanti yang akan memfermentasi di sini ya, airnya tadi itu, air gula tadi itu ya. Air gula tadi itu yang campur air teh ya, air gula teh gula tadi itu dicampur teh ini. Nah, nanti biasanya Scooby-nya ini juga akan setelah dia itu seperti ini, nanti dia akan beranak lagi nih ya. Jadi nanti biasanya kita lihat anakannya juga segini ya. Biasanya kalau udah kita kasih Scooby pun biasanya dia ada anaknya ya, biasanya anak tipis ya. Seperti ini. Nah, ini udah mulai ada anak barukannya. Nah, ini nanti lama-lama jadi tebal ini. Nah, nanti dia akan beranak lagi ya. Nah, jadi kalau kita ingin akan membuat kombucha ini ya cukup kita mendapatkan indukannya saja dulu ya, Scooby ini ya. Satu saja dulu kita dapatkan, setelah itu kita sampai kapanpun kita sudah bisa mengembangkannya sendiri ya. Nah, tapi ini nanti setelah ini jadi, ini prosesnya 3 hari ya, 3-4 hari ya biasanya ya. Sudah lagi fermentasi seperti ini. Ini jangan dibuang, ini tetap kita pakai selamanya ya. Jadi tetap kita bisa hidup sampai dia jangan kering, asal jangan dia kering saja. Nah, tapi biasanya ini pun nanti dia akan beranak ya. Jadi anaknya pun jadi anak-anak segala macam banyak lagi ya. Nah, jadi kita cukup memiliki satu aja ya. Jadi ini kita bisa untuk mendapatkannya kita bisa beli aja di Shopee atau dimanapun ya. Nah, tapi kami pun juga mungkin ada juga nanti admin kami nanti bisa kontak kalau memang membutuhkan ini ya. Siapa tahu teman-teman membutuhkan ini karena
fermentasi kombucha ini sangat bermanfaat sekali ya, bukan hanya untuk bahan-bahan ini saja ya, tapi adalah untuk kebutuhan kesehatan kita sangat sangat luar biasa ya, karena dia juga memiliki beberapa keunggulan, terutama dia memiliki adalah asam asetat, asam sitrat, dan juga asam lamat ya, yang sangat berfungsi untuk meningkatkan antibodi tubuh kita ya. Jadi setelah air ini itu adalah kita butuhkan tadi ini bawang putih, kemudian kita juga butuhkan tadi ini kunyit. Nah, kemudian ini ada apa ya? Ada belimbing uluh ya. Nah, jadi sebenarnya belimbing uluh ini kalau kita cari di pasar memang nggak susah juga, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak ya. Tapi biasanya banyak tumbuh ya di depan-depan rumah tetangga ya. Tapi juga di tempat-tempat lahan kosong pun juga sering tumbuh liar ini kadang-kadang ya. Jadi kalau dia tumbuh pun biasanya ya jarang sekali yang pemiliknya akan mengambilnya ya. Biasanya dia akan tetap jadi limbah ya. Nah, ini saya minta di tetangga saya, nah dia ada tembun, tapi mereka jarang sekali menggunakan ya, jarang sekali mereka memasak masakan dengan menggunakan belimbing uluh itu ya. Ini saya dapatkan kemarin ya, belimbing uluh. Nanti kita akan bersihkan ini, sayang ini terbuang ya. Nah, nanti kita akan coba fermentasi lagi, lebih banyak lagi ya. Nah, kemudian yang caranya sederhana saja yang kita lakukan ya. Pertama kita cuci bersih ini semua bahan ya. Dan jadi tinggal kita cuci semua bahan ini. Nah, kemudian kita tinggal potong halus saja ya semuanya. Jadi dari dari bawang putih kita potong halus. Jadi sebenarnya kalau bawang putih, kalau untuk kita akan gunakan sebagai bahan fermentasi untuk antivirus ini ya, termasuk juga nanti untuk insek. Kalau kita fermentasinya itu sebaiknya jangan jangan dihiris ya, karena dihiris itu akan sedikit nanti kita akan dapatkan senyawanya ya. Jadi yang harus kita lakukan nanti ya, kita cukup itu aja ya, menggeprek ya. Menggeprek. Jadi ayam geprek mesti ingat ya. Jadi kita cukup menggepreknya aja. Kemudian kita masukkan dalam wadah yang akan tempat kita fermentasi ya. Karena dengan cara itu kita tidak atau mengurangi ya zat-zat aktif yang di dalamnya itu adalah akan hilang ya dengan kondisi udara ya. Jadi gimana? Kita geprek gini aja ya. Ya, usahakan kita jangan kita halus ya. Dah. Sini aja ya. Dah. Jadi kita masukkan dalam botol ini ya untuk fermentasinya. Botolnya udah cukup lah, karena ini hanya 500 ml, hanya setengah liter aja ya. Kayaknya udah cukup ya. Ini adalah sisanya ini ya. Oke. Ini juga belimbing uluh jaga itu ya. Nah, geprek aja juga ya, masukkan ke ini. Ini belimbing uluhnya juga udah lunak ini ya.
lembek pun tidak digeprek pun juga udah itu ya, ini agak kentang. Jadi nanti maksimalnya kita bisa fermentasi sekitar 1 minggu ya, tapi sebenarnya dalam waktu 3 atau 4 hari sebenarnya sudah jadi ya. Tapi agar lebih lagi maksimal kita bungkus saja 1 minggu. Proses fermentasi kita lakukan dengan menggunakan asam asetat yang dari fermentasi kombucha itu ya. Ini juga demikian. Kemudian juga ini apa? Kita masukkan juga nanti ini. Dan sebenarnya prosesnya seperti itu saja ya, nanti aja udah ini. Proses seperti itu aja. Nah, kemudian kita kasih air berkurang setengah liter. Oke, bahannya. Nah, kemudian kita masukkan apa ya, bahan fermentasinya itu yang kombucha ini ya. Ini kombucha ini indukannya kita singkirkan saja dulu ya. Ini indukannya bisa jadi bahan fermentasi kita lagi ya. Nih. Ini kurang 100 mg. Oke, cukup itu saja ya. Prosesnya nanti ini kita tutup rapat sampai tunggu 1 minggu kemudian. Nah, jadi cukup ini saja. Jadi ini yang nanti akan kita coba spray ke tanaman kita, ke seluruh tanaman. Kalau misalnya tanaman kita sudah kena virus ya, itu spraynya itu adalah sekitar 2 sendok makan per 1 liter air ya. Jadi kita usahakan ya kalau misalnya virusnya sudah parah menyerang ya, kita aplikasikan 2 atau 3 kali seminggu saja ya, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya belum untuk antisipasi, jangan sampai virusnya itu menyebar atau mungkin belum kena virus, cukup 1 kali seminggu saja ketika masa-masa hujan seperti ini. Mungkin demikian saja sahabat petani, sahabat-sahabat milenial. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus bersemangat dalam mengembangkan dunia pertanian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja, jadi sebenarnya tidak perlu banyak juga ya. Jadi sebenarnya satu tanaman ini cukup sekitar 10 gram saja ya.